Sel merupakan unit terkecil yang menyusun setiap organisme. Sel memiliki peran dan fungsi penting bagi keberlangsungan suatu makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, terdapat beberapa organel dan bagian-bagian sel yang memiliki struktur dan fungsi masing-masing. Sel berasal dari kata sela dari bahasa Yunani, yang berarti ruangan berukuran kecil. Sel memang diartikan sebagai kesatuan terkecil penyusun makhluk hidup pada setiap makhluk hidup, seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Sel menjadi komponen penyusunnya. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Selanjutnya, membran plasma atau membran sel tersusun dari lapisan bahan lipid atau bisa disebut dengan fosfolipid, lalu ada lapisan protein dan karbohidrat. Membran plasma terdiri atas dua lapisan atau bisa disebut dengan bilayer, fosfolipid, dan pada matriks fluida bilayer, fosfolipid tersebut tersebar banyak jenis protein. Satu unit fosfolipid terdiri atas yang pertama, fosfat di bagian kepala, yang kedua pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka air, yang ketiga asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, protein integral atau intrinsik, tertanam di antara bilayer fosfolipid. Yang kedua, protein periferal atau ekstrinsik, terikat secara longgar pada permukaan membran atau pada protein integral. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida. Yang pertama, oligosakarida terikat secara kovalen dengan lipid yang kemudian disebut dengan glikolipid. Yang kedua, oligosakarida yang terikat dengan protein disebut glikoprotein. Fungsi membran sel adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol masuk dan keluar zat dari atau ke dalam sel. Yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar. Yang ketiga, sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Berikut adalah gambar dari struktur membran sel yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, berdiameter 5 mikrometer. Diselubungi membran ganda atau membran luar dan dalam yang dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nanometer. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, anak inti atau nukleolus, dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Fungsi nukleus yaitu yang pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Yang kedua, mengendalikan proses metabolisme sel. Yang ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA. Yang keempat, tempat penggandaan atau replikasi DNA, mengendalikan proses metabolisme sel. Berikut adalah gambar dari struktur nukleus. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih, serta mengandung nutrien, ion, garam, dan molekul organik.
Fungsi sitoplasma yaitu 1. Tempat organel sel dan sitoskeleton. 2. Memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. 3. Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. 4. Untuk menyimpan molekul-molekul organik atau misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 22 nanometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Ribosom bebas tersuspensi di dalam sitosol. 2. Ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Retikulum endoplasma halus tidak bergranula. Jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, area halus berperan dalam proses sintesis lipid, fosfolipid, dan sentriol, metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Di dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot banyak mengandung Ra halus. 2. Retikulum endoplasma kasar bergranula. Jika permukaannya ditempeli oleh ribosom, Ra kasar berperan membentuk lipid, fosfolipid, membrannya sendiri, dan sintesis protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan kantong membran pipih, sisterna, dan vesikula. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel, seperti enzim dan hormon. Fungsi badan Golgi yaitu 1. Berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. 2. Membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat atau zat lengket pada sel-sel hewan. 3. Membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. 4. Membentuk membran plasma dan vesikula yang dilepaskan. 5. Membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,1 mikrometer, berbentuk seperti kantong vesikel yang diselubungi membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik. Fungsi lisosom yaitu 1. Berperan pada proses pencernaan intrasel. 2. Berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, yaitu amoeba. Pada manusia, sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya yang mencerna makromolekul, contohnya enzim nukleus. Sel makrofag memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya, yakni ada 2. 1. Autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. 2. Autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom. Autolisis terjadi pada proses peristiwa hilangnya ekor katak pada metamorfosis. Selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong, berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi oleh membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Fungsi peroksisom sebagai berikut. Yang pertama, penghasil enzim oksidase dan katalase. Yang kedua, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Yang ketiga, di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Selanjutnya adalah glioksisom. Glioksisom adalah jenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah.
Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer dan diselubungi oleh dua membran, yakni membran luar dan membran dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk, disebut dengan krista. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Berikut adalah gambar dari mitokondria. Selanjutnya adalah plastida. Plastida adalah organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Leukoplast merupakan plastisida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Leukoplast terdapat pada sel-sel akar, ubi, dan biji. 2. Kloroplast merupakan plastisida yang mengandung pigmen selain klorofil hijau. Chromoplast terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak atau matang. 3. Kloroplast merupakan plastisida berbentuk seperti lensa berukuran 2 mikrometer x 5 mikrometer dan mengandung pigmen hijau klorofil. Kloroplast terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan gagang hijau. Berikutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal dan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubulus yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Organel ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa salinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat terhambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubula, filamen, intermediate, filamen antara, dan mikrofilamen, filamen aktin. Berikut adalah perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan.